Halo guys, ketemu lagi sama gue Insan dari mobil123.com. Gue hari ini excited banget karena seperti yang lo bisa lihat di samping gue udah ada Honda BR-V generasi kedua yang akhirnya hadir di Indonesia setelah SUV ini dijual 6 tahun di negara kita. Tapi penantian lama itu dibayar lunas menurut gue oleh Honda. Karena perubahannya nggak main-main. Banyak banget, signifikan banget, dan fiturnya juga makin canggih. Sekarang kita akan bahas first impression all new Honda BR-V. All new BR-V ini dari platformnya aja udah baru. Platform ini harus diganti untuk memperbaiki radius putar dan rigiditasnya walaupun dimensi dan bobotnya jadi lebih berat. Terus abis itu kalau kita bicara dari sisi desain, all new BR-V ini didasarkan atas N7X konsep yang sudah diperkenalkan di Indonesia pada Mei 2021 kemarin. Dan setelah versi produksinya meluncur, perubahannya kecil banget, 99% kali ya, mirip antara N7X konsep dengan all new BR-V ini. Dari sisi desain, all new BR-V mengusung konsep yang namanya Jetliner Cross. Itu artinya Honda ingin memberikan tampilan tanggung SUV dengan sentuhan premiumness dan juga fungsionalitas lebih ala MPV. Kalau kita lihat misalnya dari sisi depan, perbedaannya dengan N7X konsep itu hanya ada di daytime running light yang terletak di atas fog lamp ini. Kalau misalnya di N7X konsep ada lagi di sini, kalau di sini cuman fog lamp aja. Dan fog lampnya sendiri udah LED. Kita lihat dari grill depan all new BR-V ini menunjukkan desain konsep solid wing face Honda yang lebih jantan lagi dengan ukuran grill yang lebih besar dan kisi-kisi horizontal berwarna hitam yang menunjukkan kesan lebih maskulin. Rumah lampunya sendiri di kiri dan kanan berkesan menyatu dengan grill depannya. Lalu di bagian atas rumah lampunya ada daytime running light LED yang berbentuk seperti huruf L. Headlightnya sudah LED, tapi lampu seni masih bohlam biasa. Beralih ke sisi samping, perbedaan antara N7X konsep dengan all new BR-V hanya ada di bagian over fender. Itu juga hanya dari nuansa warnanya. Kalau misalnya N7X konsep yang diperkenalkan Mei kemarin itu warnanya hitam-hitam mengkilap gitu, apa namanya? Hitam-hitam glossy. Kalau yang ini adalah hitam doff. Selain itu, ukuran peleknya juga berbeda. Kalau misalnya yang di N7X konsep 18, kalau yang di all new BR-V ini 16 atau 17 inci tergantung dari tipenya. Desainnya sendiri masih sama dengan N7X konsep. Lalu kalau dilihat dari desain sampingnya, all new BR-V ini terlihat memiliki garis bodi yang lebih minim dibandingkan dengan BR-V generasi pertama, tapi malah justru lebih terkesan SUV gitu loh. Karena memang bentuknya secara keseluruhan juga sudah sangat berubah sekali. Sedangkan kalau misalnya BR-V generasi pertama itu seperti terlihat berusaha sangat keras untuk menjadi terlihat seperti sebuah SUV. Ini hanya ada satu garis desain karakter yang melintang dari sisi lampu depan terus hingga ke lampu belakangnya. Dan itu sudah sangat cukup untuk membuat otot dari BR-V baru ini tetap terlihat seperti sebuah SUV. Sisi belakang dari all new BR-V juga lebih halus sekarang, lebih bersih dan terlihat lebih membulat dan terkesan lebih elegan gitu. Dan kita lihat kalau misalnya di rear combination lampnya ada LED light bar yang cukup premium ya kelihatannya. Sayangnya hanya satu, kecil sih tapi sayang sekali.
Di belakangnya, kaca belakang belum ada rear defoggernya. Ya, mestinya sih mudah-mudahan itu jadi perhatian dari Honda juga ya, karena kan itu hanya perubahan kecil tapi cukup berarti. Nah, kita sekarang bicara sedikit soal dimensinya. Kenapa? Karena All New BR-V ini menjadi lebih besar dari segala sisinya. Panjang bodinya bertambah 34 mm menjadi 4490 mm. Sedangkan lebar bodinya bertambah 45 mm menjadi 1780 mm. Kalau kita bicara tinggi, All New BR-V ini lebih tinggi lagi 19 mm dibandingkan generasi pertamanya menjadi 1685 mm. Wheelbase-nya juga bertambah cukup banyak, yaitu 38 mm menjadi 2700 mm. Dan yang juga nggak kalah penting ya bagi sebuah SUV dan kendaraan yang fungsional di Indonesia adalah ground clearance. Ground clearance-nya bertambah 19 mm menjadi 220 mm. Gokil juga ya. Nah, sekarang gue akan masuk ke dalam kabin baris keduanya dulu untuk memperlihatkan ke lu semua gambaran bagaimana sih kelegaan kabin dari All New BR-V ini dengan penambahan bodinya yang cukup signifikan, oke? Nah, mobil lovers, lu udah bisa lihat sebelum masuk ke sini kursi pengemudi di depan sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi gua yang nyaman. Dan gua yang tingginya 171 cm mempunyai legroom yang ini masih sangat lega dan gue masih bisa masuk ke bawah. Apalagi headroomnya juga sangat luasa gitu. Dan enaknya di sini adalah kursinya sudah jok kulit. Ini tentu saja yang dipampang di sini adalah versi tertingginya, tipe tertingginya. Belum tahu nanti apakah seluruh tipe jok kulit atau tidak, tapi yang ini sudah jok kulit dan lebih nyaman. Dan untuk topangan kakinya di paha gue juga sudah cukup menopang ya. Dan di sininya juga ada soft touch-nya, jadi terkesan lebih mewah. Sekarang kita ke baris ketiga untuk melihat bagaimana kelegaan kabinnya di baris ketiga. Dan enaknya di All New BR-V ini sudah ada fitur One Touch Tumble, jadi untuk masuk ke baris ketiganya juga gampang. Let's see. Enak banget kan? Sekarang gua akan masuk, tapi ini sepertinya harus gua sesuaikan dulu ya. Dan sangat lega, walaupun ini baris ketiga yang biasanya pas-pasan dan benar-benar tidak nyaman gitu loh. Jadi kita bisa simpulkan di sini di first impression ini All New BR-V bisa memuat 7 penumpang dewasa dengan tinggi rata-rata orang Indonesia seperti gua lah yang tingginya 171 cm gitu. Di sini juga ada tempat buat menaruh minum di kedua sisinya. Lalu juga ada power outlet 12 volt. Dan ini nggak hanya ada di baris ketiga, tapi juga di setiap barisnya. Jadi penumpang mau duduk depan, tengah, belakang, bisa ngecas handphone. Dan itu sekarang sangat penting sekali. Kita sekarang ke bagian depannya ya. Ini adalah baris pertama All New BR-V. Gue ada di kursi pengemudinya. Dan hal pertama yang gue lihat adalah layout dashboardnya yang berubah dan menjadi lebih elegan, lebih mewah dengan ada sentuhan soft touch di bagian depan kursi dari penumpang baris pertama. Bahannya sendiri ini masih hard plastik ya, tapi untuk segmennya BR-V yang di low SUV ini masih sangat acceptable lah. Di bagian tangannya, tapi di sini ada sentuhan soft touch-nya juga. Dan di sini ada sandaran tangan kiri yang juga soft touch. Lingkar kemudi sudah berbalut material kulit. Dan di sisi kanannya ini ada tombol kontrol untuk salah satu fitur pertama di segmen LSUV 7-seater, yaitu Adaptive Cruise Control. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal cruise control dan teman-temannya itu. Kita akan lihat dulu yang lain, yaitu Head Unit
7 incinya yang punya kemampuan Android Auto dan Apple CarPlay yang disambungkan lewat kabel di bawah sini ya. Di sampingnya ada power outlet. Dan kalau kita lihat di meter clusternya, bentuknya untuk speedometer dan penunjuk RPM masih analog. Tapi di tengah-tengahnya ada MID yang sekarang bentuknya bukan lingkaran lagi, melainkan persegi panjang dengan ukuran 4,2 inci. Dan spesifikasinya juga sudah MID TFT. Satu hal lagi tentang bentuk atau nuansa interiornya, sudah tidak ada lagi knop-knop AC putar karena AC-nya di sini sudah AC digital ya. Nah, sekarang saatnya gue akan ngomongin soal fitur-fitur di All New BR-V yang impresif banget karena fiturnya canggih dan banyak yang pertama di kelas LSUV 7-seater. Pertama, ada yang namanya Remote Engine Start. Jadi lu bisa menyalakan mesin sekaligus AC dari luar mobil, sehingga kalau misalnya diparkir di luar, saat lu masuk mesin sudah panas dan kabin sudah lebih dingin. Yang kedua, ada namanya Honda Lane Watch. Jadi itu gunanya kalau lu mengemudi dan ingin pindah jalur ke kiri, saat lu menyalakan lampu sen, mengaktifkan lampu sen, nanti di bagian head unit akan memperlihatkan blind spot dari sisi kiri mobil dengan memanfaatkan kamera yang ada di kaca spion sebelah kiri dan di belakang. Jadi itu lebih aman lagi. Dan bahkan belum semua mobil Honda di kelas menengah ke atas punya fitur Honda Lane Watch itu. Yang ketiga, itu ada Smart Entry System yang itu sebenarnya sudah biasa ya di mobil-mobil LSUV. Yang keempat, ada fitur Honda Sensing di LSUV Honda ini sekarang. Honda Sensing-nya itu terdiri dari berbagai macam fitur untuk bantuan pengemudian aktif. Ada misalnya namanya pertama Lead Car Departure Notification System. Jadi gunanya saat misalnya di kemacetan, saat mobil depannya maju, nanti sistem akan memberikan notifikasi kepada pengemudi lewat suara dan lewat tampilan MID. Jadi kalau kita lagi ke distract dengan handphone atau ngobrol-ngobrol, kita bisa langsung tahu dan gerak cepat gitu untuk maju. Yang kedua, yang canggih banget saat ini, apalagi di kelas LSUV, adalah Adaptive Cruise Control. Jadi bukan hanya bisa mempertahankan kecepatan di kecepatan tertentu, tapi juga bisa mengikuti dan menjaga jarak dengan mobil di depan. Adaptive Cruise Control di Honda Sensing ini dibantu lagi dengan berbagai fitur lainnya seperti Lane Keeping Assist dan Road Departure Mitigation, yang gunanya adalah untuk membuat mobil ini tetap berada di jalurnya. Kalau misalnya jalanan itu mempunyai jalur yang sudah rapih ya dan terlihat jelas seperti di jalan tol. Ada juga Collision Mitigation Brake System, atau bahasa gampangnya adalah rem otomatis lah. Kalau misalnya mobil di depan berhenti dan kita lagi meleng, mobil ini akan mengaktifkan rem secara otomatis sehingga menghindari potensi terjadinya tabrakan yang lebih parah. Gokil banget ya. Pembaruan pada BR-V generasi kedua ini juga meliputi bagian dapur pacu. Mesin lamanya yaitu mesin 1,5 liter berkode L15Z1 sudah diganti dengan mesin baru yang DOHC. Kalau yang lama kan masih SOHC ya. Tenaganya sudah berganti lagi menjadi 121 PS. Torsinya sendiri masih sama, yaitu 145 Nm. Mesin yang digunakan di All New BR-V ini sudah terkonfirmasi sama dengan yang digunakan di Honda City Hatchback RS. Transmisinya ada manual 6 percepatan dan juga transmisi otomatis CVT yang juga digunakan di City Hatchback RS. Nah, pada bagian terakhir ini saatnya kita ngomongin soal tipe dan harga. Berapa sih harga dari BR-V generasi kedua yang ada di samping gua sekarang? Sayangnya yang baru diberitahukan hanya jumlah tipenya, yaitu ada 5.
Pertama adalah SMT, yang kedua IMT, eCVT, Prestige CVT, dan Prestige CVT dengan Honda Sensing. Kalau misalnya soal banderol, Honda baru memberitahukan bahwa harganya dimulai dari sekitar 260 juta rupiah. Kenapa baru estimasi? Karena mobil ini baru akan diproduksi di akhir tahun dan baru dikirimkan ke konsumen di Januari 2022. Tapi pemesanannya sudah bisa dilakukan mulai hari pertama peluncuran pada 21 September kemarin. Demikian first impression dari mobil123.com mengenai Honda All New BR-V. Yang masih harus kita tunggu adalah bagaimana persebaran fiturnya. Apakah fitur-fitur canggih itu sudah tersebar mulai dari varian yang bawah-bawah atau hanya di atasnya saja. Dan juga bagaimana paket harganya dari All New BR-V ini. Kalau menurut kalian sendiri, BR-V generasi kedua ini bagaimana? Tolong kasih komentar atau penilaian di kolom di bawah gua ini ya. Karena ini masih masa pandemi, sebelum video selesai gue ingin mengingatkan kepada kalian kalau misalnya keluar rumah, please jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak dengan yang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di video mobil123.com selanjutnya. Sehat-sehat semua ya. Bye. Mobil 123